Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emil Maula dengan NIM 1213030042 dari kelas HTN 2A akan mempresentasikan review mata kuliah Ilmu Negara. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara mengenai masalah teori asal mula negara, terdapat 4 teori yang membahas asal mula negara. Pertama, ada teori kekuasaan yang mengatakan bahwasannya kelompok yang memiliki kekuatan adalah kelompok yang menguasai. Dan yang kedua, ada teori positivisme yang mengatakan bahwasannya suatu perkumpulan itu membutuhkan yang namanya peraturan atau hukum, maka jadilah sebuah negara. Dan yang ketiga adalah teori modern yang mengatakan bahwasannya suatu kepemimpinan itu membutuhkan suatu wadah untuk memerintahnya, maka jadilah sebuah negara. Dan yang keempat ada teori pada masa abad pertengahan yang mengatakan bahwasannya gereja lah yang memiliki kekuatan atau hegemoni dalam kekuasaan terhadap suatu negara. Setelah membahas yang namanya teori asal-usul, maka kita harus tahu juga faktor yang melatar belakangi runtuhnya suatu negara. Negara runtuh karena beberapa faktor. Pertama ada karena faktor bencana alam, kedua ada faktor penyerangan baik di dalam atau pemberontakan, dan penyerangan dari luar berupa perang atau agresi, dan yang ketiga ada faktornya yaitu karena hilangnya unsur-unsur negara. Tujuan dan fungsi negara: pertama, memberikan perdamaian dan ketertiban; kedua, melindungi hak asasi manusia; ketiga, memberikan kebebasan; keempat, memberikan kesejahteraan; dan kelima, menghilangkan sifat diskriminatif. Terdapat 2 bentuk negara di dunia ini. Pertama ada bentuk kesatuan, yang kedua ada bentuk serikat. Negara kesatuan memiliki karakteristik yakni 1 konstitusi, 1 kewarganegaraan, pemerintahan itu sentralistik berada di pusat, memiliki dominasi itu ada di pusat, dan satuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi daripada pemerintahan pusat. Yang selanjutnya, yang kedua, yakni tipe negara serikat, yang dimana negara itu dibagi terhadap negara-negara bagian dan tentunya memiliki kedaulatan ganda, yaitu kedaulatan negara pusat dan kedaulatan negara bagian. Sifat daripada hubungan antara pusat dan negara bagian itu sifatnya koordinatif dan kooperatif atau kerjasama. Selain daripada bentuk negara, terdapat juga bentuk pemerintahan, di mana diantaranya yaitu bentuk pemerintahan autokrasi atau tirani, di mana pemerintahan dipegang oleh 1 orang untuk kepentingan orang itu. Yang kedua ada bentuk pemerintahan oligarki, di mana pemerintahan dipegang oleh suatu kelompok untuk kepentingan kelompok itu. Dan yang selanjutnya ada pemerintahan monarki, di mana pemerintahan itu dipegang oleh 1 orang untuk kepentingan rakyatnya. Dan yang selanjutnya ada bentuk pemerintahan aristokrasi, di mana pemerintahan itu harus dipegang oleh orang-orang cendekiawan atau orang-orang cerdas. Dan yang selanjutnya ada pemerintahan demokrasi atau politeia, di mana pemerintahan itu dipegang oleh orang banyak, oleh semua masyarakat, dan untuk kepentingan masyarakat itu. Terdapat juga siklus bentuk pemerintahan ya tentunya. Pertama bentuknya yaitu berada di monarki, terus lanjut ke aristokrasi, setelah itu oligarki, setelah itu demokrasi atau politeia, dan selanjutnya kembali lagi ke monarki. Negara autokrasi modern dan negara demokrasi modern. Negara autokrasi modern memiliki indikator eksekutif memiliki kekuasaan yang penuh, sehingga sistem partai yang digunakan adalah partai tunggal, yang menyebabkan masyarakat tidak bisa berpartisipasi untuk menentukan wakilnya di lembaga keterwakilan tersebut. Jadi eksekutiflah yang menentukan daripada menunjuk wakil-wakil rakyat tersebut. Sebaliknya, yakni negara yang menganut sistem demokrasi modern. Negara ini tidak eksekutif yang memiliki kekuasaan yang dominan, tetapi undang-undang yang memiliki kekuasaan yang dominan. Sehingga sistem partainya pun partai multipartai yang menyebabkan masyarakat memiliki hak untuk menentukan wakil-wakilnya dan atau menentukan nasibnya di negara tersebut. Negara yang menganut sistem autokrasi modern contohnya seperti fasisme
Italia yang dipimpin oleh Mussolini, Nazisme Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler, dan komunisme Uni Soviet yang dipimpin oleh Lenin. Pelaksanaan pembatasan kekuasaan dibahas oleh dua teori. Yang pertama, Maurice de Perger yang mengatakan bahwasanya pembatasan kekuasaan itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Pertama, dengan cara yang langsung seperti pemilihan umum, kontrol yuridiksi, dan bisa juga dengan pembatasan kekuasaan. Dan yang kedua, bisa juga dilaksanakan dengan cara memperbesar kekuasaan daripada pihak yang diperintah atau oposisi. Yang ketiga, bisa dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga negara, seperti ada Majelis Kehormatan Dewan di DPR, ada Majelis Kehormatan Hakim di Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas KPK di lembaga KPK. Yang selanjutnya tidak asing lagi, yakni teorinya trias politika. Trias politika pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf berkebangsaan Inggris yang bernama John Locke. Menurut John Locke bahwasannya kekuasaan itu dibagi atas 3 ranah. Pertama ada legislatif, kedua ada eksekutif, dan ketiga ada federatif. Tugas legislatif yakni membuat peraturan atau undang-undang, eksekutif untuk melaksanakan undang-undang, dan federatif untuk melakukan hubungan antar negara. Beberapa masa setelah itu terdapat juga teori trias politika yang dicetuskan oleh Montesquieu yang berkebangsaan Perancis, yang berusaha untuk memperbaiki atau menyempurnakan dari teori John Locke itu. Menurut Montesquieu terdapat 3 ranah dalam kekuasaan. Pertama, kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang, kedua eksekutif untuk melaksanakan, dan yudikatif untuk mengadili. Apabila kita analisis keduanya, maka menurut John Locke yudikatif itu masuknya ke ranah eksekutif, sedangkan menurut Montesquieu federatif itu masuk kepada eksekutif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.